hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh, sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa sorgawi, Engkau kuasaku. Tak ku hiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka baka, Raja di sorga, Engkau bagiku, harta abadi, bahagia penuh. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi dan bagiku ini tangan Tuhan yang pegang.
Selamat pagi, selamat hari Minggu. Pada hari ini, 14 Juni 2020, ibadah GKI Bapos Taman Yasmin mengambil tema diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah yang memiliki dua tujuan. Yang pertama, umat memahami makna diutus menghadirkan kerajaan Allah. Yang kedua, umat mensyukuri keselamatan karena kasih Allah serta bersedia menjadi utusannya untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Irene Umbulolo dari Gereja Kristen Sumba. Jemaat yang terkasih, jika kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan kehidupan sampai saat ini, itu semata-mata karena kebaikan dan kasih setia Allah. Ia telah membuktikan bahwa cintanya kekal selama-lamanya. Oleh karena itu, patutlah kita bersyukur dan memuji Dia. Bersama dengan seluruh ciptaannya, kita datang menyembah Allah yang pengasih dan penyayang. Jemaat yang terkasih, mari kita sambut ibadah ini dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 6, Bersoraklah hai alam semesta. Saudari dan saudaraku, mari kita beribadah kepada Tuhan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudari dan saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Saudari dan saudaraku, mari kita datang di hadapan Tuhan untuk merendahkan diri dan mengaku dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakadilan dan kekerasan, ketika kami tidak memperjuangkan keadilan dan membiarkan kekerasan merajalela, maka kami telah berdosa terhadap-Mu dan terhadap sesama kami. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesakitan, penderitaan, dan keputusasaan, ketika kami menutup diri dan tidak tergerak oleh belas kasihan, maka kami telah berdosa terhadap-Mu dan terhadap sesama kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Baruilah hati kami, mampukan kami untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, yaitu keadilan, perdamaian, cinta kasih, dan pemulihan di dalam keluarga kami masing-masing, dalam gereja dan masyarakat kami. Dengarkanlah doa ini. Amin.
Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku atas kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Demikian bunyinya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita semua. Mari kita saling menyampaikan salam damai kepada anggota keluarga yang ada di sekitar kita. Saudari dan saudaraku, mari sebelum membaca Alkitab kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Saat ini kami telah menyiapkan diri kami untuk membaca sebagian dari Alkitab yang kami yakini berisi firman Tuhan. Mari kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami semua dimampukan untuk memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam keseharian hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkannya. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Injil Yesus Kristus yang terambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Demikian bunyinya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya,
dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka, ibu bapa, saudara dan saya, yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat Bapos GKI Yasmin yang terkasih, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik. Atau kalaupun kita berada dalam keadaan yang kurang baik, mungkin karena sakit atau karena hal-hal lainnya, doa dan harapan saya, kita semua tetap memiliki iman dan pengharapan pada Tuhan yang dapat memulihkan dan menyelamatkan kita. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 12 Mei 2020, saya membaca di media sosial. Ada media online yang memuat berita tentang ibu-ibu di Depok, Jawa Barat, yang bahu-membahu mengumpulkan makanan dan membagikan kepada warga yang membutuhkan. Sebagaimana kita ketahui, wabah virus corona telah membawa dampak yang luar biasa bagi banyak orang, antara lain dampak perekonomian. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Mereka mengalami kesulitan ekonomi. Mereka sulit memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, ibu-ibu ini termotivasi melakukan sesuatu. Mereka rela memasak, menyiapkan makanan, membungkus lalu menggantung makanan itu di sebuah pagar di pinggir jalan agar mudah untuk diambil oleh warga yang membutuhkan. Pekerjaan itu mereka lakukan setiap hari. Tujuan mereka jelas, yaitu mereka ingin membantu, meringankan beban sesamanya. Selain ibu-ibu ini, kita juga membaca dan mendengar berita tentang banyak pihak, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Mereka secara spontan melakukan aksi sosial untuk meringankan beban sesama di masa pandemi COVID-19 ini. Ada yang membagi masker dan alat perlindungan diri gratis. Ada yang membagi sembako. Ada yang menyumbangkan rumah dan kendaraannya untuk dipakai oleh petugas medis. Dan aksi-aksi sosial lainnya. Nah, apa yang mendorong ibu-ibu dan semua pihak itu untuk terus melakukan kebaikan bagi sesama? Tentu jawabannya, karena di hati mereka ada rasa prihatin, ada empati, ada bela rasa. Hati nurani mereka tergerak oleh belas kasihan, sehingga mereka termotivasi untuk melakukan sesuatu yang baik bagi sesama yang menderita dan membutuhkan bantuan. Jemaat yang saya kasihi dalam Kristus, Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8 bertutur tentang Yesus yang prihatin dan berbela rasa terhadap orang-orang yang sakit dan lemah, orang-orang yang lelah dan terlantar. Di ayat 36 pasal 9 dikatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus peduli.
Hatinya tergerak oleh cinta yang tulus setelah melihat dan memperhatikan kesengsaraan orang banyak itu. Ia membuktikan kepeduliannya dengan tindakan pemulihan, penyembuhan, dan penyelamatan. Melalui tindakannya itu, Yesus memberitakan Injil atau kabar baik kepada banyak orang. Yesus memberitakan Injil atau kabar baik tentang kerajaan Allah melalui pengajaran dan tindakan-tindakan yang konkret. Kerajaan sorga, kerajaan Allah yang diberitakan oleh Yesus bukan tentang suatu wilayah atau teritori, melainkan tentang suatu keadaan di mana pemerintahan dan kedaulatan Allah menjadi nyata atas umat dan atas seluruh ciptaan, yaitu pemulihan dan keselamatan. Yesus memberitakan kerajaan Allah atau kerajaan sorga, artinya Yesus memberitakan tentang karya Allah yang memulihkan dan menyelamatkan. Bahkan kita tahu, diri Yesus sendiri adalah wujud dari karya Allah yang memulihkan dan menyelamatkan itu. Nah, para murid-murid yang bersama dengan Yesus, para murid yang selalu mengikuti Yesus, mereka juga diberi tugas dan tanggung jawab yang sama, yaitu memberitakan tentang kerajaan Allah. Mereka diutus dan diberi kuasa untuk melakukan peran yang sangat penting, yaitu mewujudkan tindakan pemulihan, penyembuhan, dan penyelamatan bagi banyak orang. Kemanapun mereka pergi dan dimanapun mereka berada, kehadiran mereka mesti menjadi tanda dan bukti dari kerajaan Allah. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, dunia sekarang ini sedang sakit. Banyak orang menderita oleh karena berbagai hal, khususnya di masa pandemi karena COVID-19 ini. Kita melihat dan mendengar banyak orang berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Jika kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengalami kondisi yang lebih baik dari saudara-saudari kita yang lainnya itu, jika kita masih cukup makan dan minum, jika kita masih tetap kuat dan sehat, marilah kita bersyukur dan menyatakan syukur kita itu dengan memberi diri untuk diutus, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Sebagaimana murid-murid Yesus diutus untuk melakukan pelayanan konkret terhadap sesama yang menderita, kita pun sebagai murid-murid Kristus masa kini, kita semua sebagai laki-laki dan perempuan, sebagai orang tua dan anak-anak, kita mendapat tugas yang sama untuk peka dan peduli terhadap orang lain, terutama mereka yang lemah dan terlantar, mereka yang sakit dan tidak berdaya, mereka yang mengalami penindasan, kekerasan, dan ketidakadilan. Kita memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah dengan kita ikut serta dalam tindakan dan karya yang mendatangkan keadilan, perdamaian, kesejahteraan, pemulihan, dan keselamatan. Hal-hal baik yang kita lakukan, sekecil dan sesederhana apapun, jika kita melakukannya dengan tulus dan ikhlas, dengan hati yang peduli, itu semua akan mendatangkan berkat bagi orang yang menerimanya. Saudari dan saudaraku, kita telah memperoleh hal-hal yang baik, bahkan kita telah mendapatkan keselamatan dari Tuhan secara cuma-cuma. Oleh karena itu, marilah kita memberi juga dengan cuma-cuma. Kita memberi perhatian, kita memberi bantuan, kita melakukannya dengan cuma-cuma tanpa pamrih. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas renungan dan firman yang kita dengar bersama. Kita semua diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Ini aku, utuslah aku. Kami undang umat bangkit berdiri. Kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan iman rasuli. Iman rasuli kita akan ucapkan secara bersama-sama dengan umat di semua tempat dan di sepanjang abad. Kita akan mengucapkan dengan sikap tegak.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, karena penyertaan-Mu kami masih dapat beribadah hari ini. Kami mengikuti ibadah online dari tempat kami masing-masing, dari rumah tangga kami masing-masing. Sekalipun kami tidak bersama-sama secara fisik, tapi kami percaya Tuhan memberkati ibadah ini dan memampukan kami untuk mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan dan sesama kami. Ya Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati kami dan memampukan kami untuk melanjutkan kehidupan dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Saat ini kami mau bawa jemaat-Mu GKI Yasmin. Mari Tuhan tolong berkatilah jemaat-Mu ini. Berkatilah mereka yang mungkin sedang bergumul oleh berbagai persoalan dalam kehidupannya, baik pribadi maupun keluarga. Kami mohon biarlah Tuhan menolong mereka. Persoalan-persoalan rumah tangga, keluarga, persoalan pekerjaan, persoalan relasi, atau juga karena sakit penyakit. Pada kesempatan ini kami mau berdoa bagi Bapak Roy Kapor Sinaga dan juga Bapak Pendeta Stephen Soleman yang sedang dalam masa pemulihan. Mari Tuhan menolong mereka dalam masa pemulihan ini, di dalam pergumulan sakitnya. Kami meyakini Tuhan memberkati berbagai upaya medis yang sedang dijalani. Tuhan, kami juga mau berdoa. Tuhan berkenan memberikan kesehatan kepada kami semua. Sebagai warga jemaat, sebagai pengerja, sebagai majelis jemaat. Juga para pendeta yang melayani, baik di Bapos Yasmin maupun di GKI Pengadilan Bogor sebagai gereja induk Bapos Yasmin. Kami juga menyerahkan proses rekonsiliasi yang secara bertahap sedang dilakukan di antara Bapos Yasmin dan GKI Pengadilan Bogor sebagai gereja induk. Mari Tuhan tolong sehingga proses rekonsiliasi ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan hal-hal yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, gereja-Mu ini adalah milik-Mu. Biarlah rencana-Mu yang terbaik itulah yang terwujud bagi Bapos Yasmin dan GKI Pengadilan Bogor. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudari kami yang mungkin bergumul oleh berbagai hal terkait dengan kebijakan social distancing. Khususnya mereka sebagai para pekerja, juga pelajar, dan yang bergiat di sektor informal. Tuhan kasihanilah mereka. Berikanlah pertolongan bagi mereka. Kiranya mereka mendapatkan jalan keluar di dalam mengatasi berbagai persoalan ekonomi dan persoalan kehidupan lainnya. Tuhan, kami juga mohon Tuhan berkenan memberkati berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami. Juga berbagai elemen masyarakat, termasuk pihak medis, dalam mengatasi permasalahan selama pandemi COVID-19 dan upaya-upaya untuk memutus rantai penularan COVID-19 di Indonesia dan di seluruh dunia. Tuhan tolong
Berkatilah berbagai upaya ini, sehingga badai ini dapat berlalu. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu ada untuk semua pihak, baik sebagai pribadi maupun sebagai organisasi yang secara bersama-sama melakukan pelayanan. Baik pelayanan diakonia yang dilakukan oleh pengurus gereja Yasmin, juga pelayanan kasih, pelayanan sosial yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk meringankan beban saudara-saudari kami yang terdampak COVID-19. Tuhan, berkatilah upaya mereka yang baik itu. Kami juga mohon Tuhan memberikan kesadaran kepada semua warga masyarakat agar bisa disiplin dan tanggung jawab dalam menjalani kenormalan baru. Kami juga mau berdoa bagi pemerintah pusat sampai pemerintah kota Bogor dalam penyelesaian masalah hukum dan intoleransi di Indonesia. Tuhan mampukan mereka semua untuk bisa menegakkan kebenaran. Juga kami berdoa bagi orang-orang atau kelompok-kelompok yang masih terjebak dalam perilaku intoleran. Tuhan tolong sadarkan mereka. Ya Tuhan, kepadamu kami menyampaikan doa ini. Dengarkanlah doa kami yang kami bawa dan kami naikkan hanya di dalam nama Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Persembahan kali ini kita kumpulkan di rumah masing-masing. Baru nanti setelah kita bisa beribadah di satu tempat bersama-sama, kita akan serahkan kepada bendahara gereja. Atau kita langsung transfer ke rekening BNI dengan nomor 038 104 8108. Persembahan ini diiringi dengan pujian. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kami undang umat bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kesempatan ini. Suci kuduskan persembahan ini. Berkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan maupun tangan-tangan yang akan mengelola persembahan. Tuhan memberkati kita agar persembahan ini sungguh berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi
serta memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Umat tetap berdiri, kita memuji Tuhan dengan pujian pengutusan. Saudari dan saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya
akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam